Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lancar, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan garap L300 ya di sini dengan keluhan tepatnya seperti yang kita dengarkan tadi ya. Untuk keluhannya kami prediksi untuk keluhan seperti ini sumber penyakitnya dari bagian gardan. Namun sedikit kami jelaskan dulu ya di sini untuk ciri-ciri gigi gardan yang sudah mengalami keausan atau ompong ya tepatnya. Masalahnya untuk kasus atau suara seperti ini kami prediksi untuk bagian gigi crown wheel-nya itu sudah ada yang patah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk posisi gigi bolunya itu juga ikutan patah akibat dari patahan gigi crown wheel yang mengganjal ke bagian gigi bolu. Untuk ciri-ciri gigi crown wheel patah khususnya di mobil L300 ya atau mobil lain pada dasarnya kurang lebih untuk suaranya sama seperti ini. Untuk ciri-ciri gigi crown wheel itu biasanya keluar bunyinya itu ketika jalan lurus ya. Namun apabila gigi bolu yang rusak atau patah biasanya untuk suaranya itu keluarnya ketika mobil di tikungan. Karena sudah kita ketahui untuk gigi bolu gardan baik di mobil apapun itu apabila posisi kendaraan berjalan lurus untuk gigi bolunya itu tidak bekerja. Namun apabila melewati jalan yang menikung ya atau kecepatan roda beda antara kiri dan kanan baru untuk si bagian gigi bolu-bolu atau side gearnya itu bekerja. Untuk membuka gardan L300 ya atau gardan penggerak roda belakang sebenarnya konsepnya sama ya semua. Kita lepas dulu untuk bagian as rodanya, kemudian kita lepas 4 buah baut pengikat baut propeller, kemudian langkah terakhir nanti kita lepas untuk beberapa baut pengikat gardan ya, beberapa biji baut 12 untuk L300 ini. Kemudian kita turunkan ya untuk posisi gardannya. Mungkin untuk penurunan gardan kami tidak ambil video ya karena kami sudah sering untuk tutorial membuka gardan ya. Oke, lanjut untuk gardannya sudah kami buka ya di sini dan sudah bisa kelihatan untuk sumber suaranya ternyata memang benar dari bagian gigi gardan yang sudah patah seperti ini bisa kelihatan. Patah 2 ya bisa kelihatan. Dan seperti yang dikatakan tadi untuk gigi bolunya juga kena ya bisa kelihatan di sini. Biasanya untuk sumber kausan bolu seperti ini atau side gear biasanya untuk patahan dari crown wheel ini masuk ke sini sehingga mengganjal dan akhirnya aus seperti ini untuk bagian side gearnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pembongkaran gardan. Jom, udah makan belum?
rata. Ya. Oh, ini lagi dimeser lagi. Oke, lanjut untuk part atau komponennya sudah kami cuci ya di sini. Kemudian untuk part yang baru juga sudah kami sediakan. Untuk part yang kami ganti jelas untuk yang utama bagian gigi crown wheel dan gigi pinion ya. Memang untuk posisi gigi pinionnya ini belum kena, tapi kalau beli gigi crown wheel otomatis sudah satu set sama gigi pinion seperti ini. Kemudian untuk bearingnya tidak kami ganti ya, karena sudah kelihatan di sini untuk posisi bearingnya masih mulus, tidak ada yang aus, makanya untuk bearingnya sendiri kami menggunakan bearing yang bekasnya tadi. Kemudian untuk side gear atau gigi bolu kami ganti sekalian ya sama ringnya, karena untuk yang bekasnya sudah tipis seperti ini. Dan untuk side gear yang bekasnya tidak kami cuci ya, karena tujuannya mau kami ganti. Sebelum ke perakitan kami jelaskan sedikit di sini ya. Untuk gigi crown wheel atau gear setnya kami memakai gigi 740 ya. Karena untuk di daerah kami di sini untuk medannya sendiri di gunung ya. Makanya giginya kami lebih memilih gigi 40. Namun apabila kawan-kawan tidak mengutamakan tenaga di tanjakan ya, kawan-kawan bisa menggunakan gigi 737 atau 737 seperti yang bawaannya mobil. Cuma seperti yang dikatakan tadi, untuk di daerah kami ini medannya medan pegunungan, makanya kami lebih memilih 740 untuk giginya, dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga yang lebih besar di tanjakan. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan dalam perakitan ya atau penyetelan gigi gardan L300. Untuk yang pertama penyetelan bearing pinion gear atau gigi yang ini, tepatnya dipasang ke housing yang ini ya. Diusahakan dalam proses pemasangannya itu ketika bautnya sudah maksimal ya untuk kekencangannya, diusahakan untuk posisi giginya itu tidak ada spelling. Kemudian ketika diputar tidak terlalu seret, karena apabila ada spelling ya, untuk yang pertama jelas ke bagian seal pinion itu tidak akan awet ya kalau ininya goyang. Kemudian sudah dipastikan apabila ada spelling ya, untuk posisi giginya itu jadi cepat patah. Terus apabila penyetelan terlalu seret ya, sudah dipastikan untuk usia pakai bearingnya itu jadi tidak awet. Untuk rumus penyetelan sendiri di sini ya, atau kebiasaan kami di sini untuk penyetelan bearing pinion gear ya, tepatnya gigi yang ini, apabila posisi bautnya sudah kencang maksimal, terus ketika diputar itu terlalu seret, kita menambah ring yang ini ya, tepatnya posisinya di sini. Untuk penempatan ringnya sendiri, untuk posisinya ada di bagian sini ya. Apabila terlalu seret, kita memasang ganjal seperti ini. Apabila dipasang satu masih juga seret, kita tambah lagi untuk posisi ringnya seperti ini. Namun apabila ketika mur pengikat 30 ini sudah kencang ya, kemudian untuk posisi giginya ada spelling, otomatis kita ambil untuk posisi ringnya apabila memang untuk posisi di sininya ada ringnya. Tapi biasanya untuk originalnya itu hanya satu seperti ini ya. Bisa kelihatan. Apabila posisi memakai ring original seperti ini, kemudian bautnya sudah dikencangkan masih ada spelling,
kita bisa mengambil opsi mengganti ring ini ke ring yang lebih tipis dengan tujuan untuk posisi jarak bearingnya itu jadi lebih berdekatan untuk menghilangkan spelling di bagian gigi yang ini. Bisa dimengerti ya. Apabila terlalu seret kita menambah ring, namun apabila ada spelling kita menipiskan untuk posisi bagian ringnya. Ya, untuk langkah selanjutnya kita proses penyetelan bagian bearing ya atau gigi yang ini. Kemudian nanti kita lanjut setelah ini terpasang, kita pemasangan bagian side gear atau bolu-bolu. Lalu tahap terakhir nanti kita penyetelan bagian gigi crown wheel dan gigi pinyon. Maaf mungkin ini suaranya agak kurang jelas ya, karena kebetulan di sini cuacanya hujan. Makanya mohon maaf apabila untuk suaranya kurang begitu jelas. Oke, lanjut untuk bearingnya, untuk setelannya sudah pas ya di sini. Karena kebetulan untuk posisi bearingnya seperti yang dikatakan tadi tidak kami ganti ya. Makanya untuk pengganjalan ringnya pun mengikuti bekasnya. Karena dalam waktu pembongkaran juga tidak ada spelling di bagian gigi pinyonnya ya di sini, tepatnya di gigi yang ini. Dan kebetulan untuk giginya sendiri kami menggunakan part original. Jadi untuk di penyetelan bearingnya ini tidak ada yang berubah. Namun biasanya apabila untuk posisi bearingnya diganti ya, otomatis untuk posisi ringnya juga kami tambah biasanya seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan bagian seal pinyonnya di sini. Sengaja untuk pemasangan seal pinyonnya kami pasang belakangan karena yang ditakutkan untuk penyetelan gigi yang ini tidak jadi sekaligus ya, malah nanti rusak ketika proses bongkar pasang apabila untuk penyetelan bearingnya itu tidak jadi sekaligus. Untuk memasang seal ya di sini, karena untuk penyetelan bearingnya sudah pas pengencangannya di posisi seperti ini, makanya kebiasaan kami mengasih tanda ya di sini di bagian gigi, kemudian di bagian murnya kami kasih tanda dengan tujuan untuk pengencangan nanti setelah pemasangan seal pinyon ya di sini atau seal gardan. Untuk pengencangannya itu masih tetap di sini ya, maksudnya untuk posisi spellingnya itu atau toleransi bearingnya itu tidak berubah. Makanya kebiasaan kami memberi tanda di bagian gigi sini, kemudian di bagian murnya.
lanjut untuk gardannya sudah selesai kami rakit dan kita setel ya di sini. Sedikit catatan yang harus diperhatikan dalam proses rakitan atau penyetelan gardan baik di mobil apapun itu ya. Untuk yang pertama jelas pengencangan di bagian baut gigi crown wheel ya ini. Untuk pengencangannya itu diusahakan menggunakan kunci momen atau kunci torsi. Dengan tujuan untuk kekencangan bautnya itu, karena untuk bautnya sendiri banyak ya di sini. Dengan tujuan untuk bautnya rata untuk kekencangannya. Kebetulan tadi kami tidak ambil video untuk proses pengencangan bautnya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan dalam proses penyetelan gardan baik di mobil apapun itu. Dan kebetulan untuk kali ini kita garap gardan L300 ya. Yang harus diperhatikan adalah posisi spelling ya. Untuk penyetelan gardan diwajibkan untuk keseluruhan putarannya itu ada spelling antara gigi crown wheel dan gigi pinyon di bawah. Dengan catatan untuk spellingnya itu tidak boleh terlalu jauh ya. Karena apabila untuk spellingnya terlalu jauh atau terlalu longgar, tidak menutup kemungkinan untuk usia pakai si gigi crown wheel atau di gigi pinyonnya itu cepat patah. Karena untuk hentakannya sendiri pasti keras ya kalau untuk spellingnya terlalu longgar. Langkah terakhir jangan sampai ketinggalan untuk posisi pengunci ya di sini. Untuk pengunci mur setelan ini jangan sampai ketinggalan dan diusahakan dalam proses penyetelan ketika menemukan spelling yang pas ya. Diusahakan untuk posisi mur setelan yang ini untuk lubangnya itu lurus ke bagian baut yang ini. Dengan tujuan apabila nanti proses pemasangan pengunci yang ini ya tepatnya langsung pas seperti ini tanpa harus menggeser lagi untuk posisi murnya, karena yang ditakutkan untuk posisi kerenggangan atau spellingnya itu jadi berubah kembali. Oke, untuk proses perakitan ya, untuk perakitan gardan atau ciri-ciri gigi gardan yang sudah patah atau mengalami kausan. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang menemukan kasus atau keluhan suara seperti ini, khususnya di mobil L300 diesel. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.